Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Herlina ingin menjelaskan materi ekonomi moneter tentang tinjauan sistem moneter saat ini. Setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negaranya tanpa melibatkan bantuan dari negara lain, itu sebabnya suatu negara tidak akan bisa lepas dari perdagangan internasional, seperti umumnya suatu perdagangan tidak akan lepas dari transaksi uang. Tinjauan sistem moneter saat ini berdasarkan perspektif Islam. Penerapan sistem moneter tidak hanya diukur apakah sistem itu mampu mencapai sasar akhir secara efisien, tetapi juga apakah sistem yang berjalan tersebut adil dan sehat. Penyelarasan prinsip Islam Indonesia saat ini menganut dua sistem moneter, yakni moneter Islam dan moneter konvensional. Penyelarasan prinsip-prinsip konvensional dan Islam harus dipahami tidak hanya masyarakat secara individu, namun masyarakat secara umum dan diikuti dari segi institusionalnya. Permodalan dan sistem moneter. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam sistem moneter adalah permodalan usaha yang kebanyakan menggunakan praktik suku bunga. Adanya suku bunga ini dapat menjamin keuntungan yang akan diterima pemilik modal, namun tidak dapat dipastikan bahwa suatu usaha pasti akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Penggunaan dinar merupakan suatu solusi atas perekonomian dunia yang menggunakan uang fiat. Dikarenakan uang fiat dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian dunia, sehingga peran mata uang emas bisa digunakan karena lebih stabil. Uang elektronik dan digital. Perspektif Islam, teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi. Dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern, maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif. Ekonomi moneter Islam. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui kebijakan moneter Islam dapat mendorong kemajuan di sektor keuangan karena dapat mencegah penumpukan uang dan melancarkan aliran uang ke sektor real sehingga dapat berjalan dengan lancar. Yang menjadi pilar utama dalam kebijakan moneter Islam, yakni larangan riba dan maisir atau spekulasi. Uang tidak disamakan dengan komoditas yang dapat diperjualbelikan.